IMABKIN adalah Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia. Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia atau IMABKIN adalah organisasi mahasiswa bimbingan dan konseling satu-satunya di Indonesia yang sudah resmi terdaftar di Dikti. Resmi terbentuk melalui Kongres 1 pada tanggal 9 Desember 2007 di Jakarta. Organisasi ini adalah wadah bagi para mahasiswa bimbingan dan konseling Indonesia. Cikal bakal berdirinya IMABKIN adalah ketika dilaksanakannya Prakongres di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung pada tanggal 16-17 Juni 2007. Pada saat itu, lembaga ini belum mempunyai identitas. Maka pada Kongres di Universitas Negeri Jakarta atau UNJ tanggal 9 Desember 2007 ditetapkanlah nama IMABKIN atau Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia. Pada Kongres 1 IMABKIN diselenggarakan pada tanggal 26-28 Desember yang dilaksanakan oleh panitia dari mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Negeri Jakarta atau UNJ di kawasan Lebak Bulus. Kongres ini menghasilkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART, perangkat-perangkat beserta deklarasi IMABKIN yang diwakili oleh 17 perguruan tinggi di Indonesia. Fungsi dari IMABKIN adalah sebagai forum silaturahmi atau aspirasi mahasiswa bimbingan dan konseling Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan komunikasi antar mahasiswa bimbingan dan konseling di seluruh Indonesia. Untuk berkecimpung di organisasi IMABKIN, mahasiswa harus mampu menghadapi tantangan. Yang pertama yaitu pengabdian, yang kedua yaitu harapan. Di mana di dalam harapan ini ada passion, ada habit, dan ada akses. Akses adalah jalan untuk menuju organisasi tersebut. Apabila jalan tersebut tertutup, maka hendaklah membuat pintu yang baru. Public speaking adalah kegiatan komunikasi lisan yang dilakukan secara langsung di muka umum ataupun di hadapan sekelompok orang yang bertujuan untuk menyampaikan informasi atau pesan ataupun menghibur dan mampu mempengaruhi audiens sehingga audiens bisa menangkap pesan yang disampaikan. Komponen public speaking yaitu adanya pembicara, pendengar atau audiens, informasi atau pesan yang disampaikan, channel atau saluran komunikasi, stimulus, konteks, dampak, feedback, gangguan, dan komunikasi antar audiens. Jenis-jenis public speaking yaitu ada 4. Yang pertama yaitu informatif, yang bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada audiens. Yang kedua yaitu persuasif, yang bertujuan untuk membujuk atau merubah opini audiens. Yang ketiga yaitu aksi, yang bertujuan meyakinkan audiens untuk melakukan suatu tindakan. Yang keempat yaitu menghibur. Adapun faktor yang mempengaruhi public speaking yaitu suara, yang kedua yaitu ekspresi wajah, yang ketiga yaitu gaya berbicara, dan yang keempat yaitu perbendaharaan kata. Adapun metode public speaking yaitu yang pertama naskah, yaitu dalam bentuk tulisan, yang kedua yaitu hafalan atau secara dihafal, yang terakhir spontanitas. Kesalahan dalam public speaking yang sering dilakukan adalah yaitu gagap atau mengulang kata, berbicara terlalu cepat, suara terlalu pelan, suara serak,
suara yang melemah, berbicara dengan suara yang monoton, dan public speakers. Manfaat public speaking. Yang pertama, melalui public speaking kita bisa menyampaikan ide atau pemikiran kepada orang banyak. Yang kedua, melalui public speaking mempermudah kita dalam menyampaikan informasi. Yang ketiga, melalui public speaking menumbuhkan rasa percaya diri. Yang keempat, melalui public speaking meningkatkan kemampuan kita untuk memimpin. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu bentuk analisis situasi dengan mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman dari lingkungan sekitar untuk merumuskan strategi yang tepat atau alat ukur kemampuan yang dimiliki organisasi. Metode SWOT dibuat oleh Albert Humphrey yang pada waktu itu sedang memimpin proyek riset di University Stanford dengan menggunakan data dari berbagai perusahaan. Analisis SWOT dibuat berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kekurangan dan ancaman. Analisis SWOT membandingkan faktor internal dan faktor eksternal. Kekuatan organisasi yang baik adalah SDM atau sumber daya manusia atau anggota organisasinya. Yang kedua yaitu kapasitas tupoksi, tugas pokok dan fungsi organisasi tersebut, keunggulan organisasi di dalam suatu lembaga, loyalitas. Kelemahan organisasi, yaitu yang pertama, buruknya birokrasi atau susunan kepengurusan yang tidak baik, rangkap jabatannya seorang anggota organisasi, keterbatasan fasilitas, tidak tertib, anggota organisasi yang tidak dapat disiplin. Peluang organisasi, situasi yang mendukung, terbuka atau terpercaya, jaminan akademik bagi peserta organisasi. Ancaman organisasi, yaitu bukan prioritas, keadaan tempat, tidak terpercaya, dan tidak mendukung atau adanya pesaing. Manajemen aksi. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1988 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Manajemen aksi adalah sistem pengaturan aksi untuk mengatur aksi agar berjalan dengan baik dan diharapkan lahirnya perubahan sosial. Esensi aksi sebagai bentuk komunikasi saat jalur komunikasi yang ada dengan pemerintah tidak dapat terjalin. Sebagai teguran dan peringatan saat pemerintah melenceng dan tidak mendengarkan aspirasi masyarakat. Sebagai bentuk ekspresi dan advokasi kekecewaan mahasiswa. Dalam aksi yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama, pra-aksi. Yang kedua, aksi. Yang ketiga, paksa. Dalam manajemen aksi yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama, pra-aksi. Yang kedua, aksi. Yang ketiga, pasca aksi. Dalam pra-aksi yaitu ada 2 poin. Yang pertama, persiapan dan pematangan isu. Yang kedua yaitu menyusun aksi. Menyusun aksi yaitu menyiapkan koordinator, orator, humas, negosiator, logistik, medis, dan keamanan. Peralatan yang dibawa ketika aksi yaitu bendera, alma mater atau PDH, spanduk, dan pengeras suara. Yang kedua yaitu aksi atau menjalankan aksi. Pada saat aksi dilakukan, segala tindakan massa disetting sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan pada saat teknis lapangan, yaitu berkumpul di titik kumpul, melakukan pemanasan untuk mengumpulkan massa aksi, dan jalan menuju lokasi. Yang ketiga yaitu pra-aksi atau sesudah aksi, yaitu absensi,
evaluasi agenda, dan rekomendasi. Gerakan Mahasiswa Indonesia. Tragedi Jakarta 1998 adalah gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat pro-demokrasi pada akhir dasawarsa 1990-an. April 1998, Soeharto terpilih kembali sebagai Presiden Indonesia. Akibat hal ini, mahasiswa seluruh Indonesia mengadakan demonstrasi besar-besaran menuntut pemilihan ulang. Mei 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi terberat yang mengakibatkan meningkatnya pengangguran, menciptakan penderitaan di mana-mana, ketidakpuasan terhadap pemerintah yang lamban, dan meningkatnya korupsi. 12 Mei 1998, terjadi tragedi Trisakti yang mengakibatkan kerusuhan dan memakan korban jiwa. 21 Mei 1998, di Istana, Soeharto tak mampu mengendalikan kerusuhan yang terjadi. Soeharto mundur dan digantikan wakilnya B.J. Habibie. Kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa memengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan menurut para ahli adalah seni dalam mengkoordinasikan atau pengaruh antar pribadi, proses yang memberi arti dan dihasilkan dalam rangka mencapai tujuan. Jadi kepemimpinan adalah kemampuan untuk memengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang tertentu untuk mencapai tujuan. Teori kepemimpinan yaitu ada 3. Yang pertama, karakter. Yang kedua, perilaku. Yang ketiga yaitu teori situasional. Fungsi kepemimpinan. Yang pertama, fungsi instruktif. Yang kedua, fungsi konsultatif. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Yang keempat, fungsi delegasi. Dan yang terakhir yaitu fungsi pengendalian. Tujuan kepemimpinan. Yang pertama yaitu mencapai tujuan organisasi atau lembaga yang dipimpinnya. Yang kedua yaitu memotivasi orang lain atau anggota kelompoknya. Sifat seorang pemimpin, yaitu yang pertama mempunyai pendirian, tidak mudah goyah dan dapat konsisten dalam menjalankan sesuatu untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu proaktif. Yang ketiga jujur. Yang keempat komunikatif. Yang kelima terbuka terhadap pendapat anggotanya. Yang keenam tidak mudah iri antara prestasi anggotanya yang telah dicapai. Yang ketujuh yaitu visioner. Yang kedelapan yaitu sabar. Macam-macam gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama autokratis, yang kedua birokrasi, yang keempat partisipasif, yang kelima delegatif. Teknik persidangan. Persidangan secara umum berkumpul, bermusyawarah, atau berunding. Secara definisi, persidangan adalah pertemuan formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu yang bertujuan mencapai mufakat bersama. Macam-macam sidang. Sidang komisi. Sidang komisi hanya diikuti oleh anggota komisi saja. Sidang pleno. Sidang pleno diikuti oleh seluruh peserta sidang tanpa terkecuali. Yang ketiga, sidang paripurna. Sidang paripurna diikuti oleh seluruh peserta sidang. Perangkat persidangan. Yang pertama, peserta sidang. Yang kedua, presidium atau pimpinan sidang. Yang ketiga, agenda atau acara persidangan. Yang keempat, yaitu ruang sidang. Yang kelima, perlengkapan sidang. Yang keenam, yaitu tata tertib sidang. Tugas pimpinan sidang. Yang pertama, membuka dan menutup sidang. Yang kedua, menjelaskan dan mengarahkan permasalahan. Yang ketiga, yaitu membuat keputusan.
Ketukan palu sidang. 1 kali ketukan digunakan untuk perpindahan atau pergantian pimpinan sidang. 2 kali ketukan digunakan untuk membuka dan mencabut skorsing. Yang 3 kali ketukan membuka, menutup, dan memutuskan hasil persidangan terakhir. Macam-macam interupsi sidang. Yang pertama, interupsi point of order, yaitu interupsi untuk menyampaikan pendapat atau izin. Yang kedua, interupsi point of information, yaitu interupsi untuk memberikan informasi. Yang ketiga, interupsi point of clarification atau interupsi untuk memberikan klarifikasi. Yang terakhir yaitu interupsi point of privilege, yaitu interupsi yang bertujuan untuk mengajukan ketersinggungan. Istilah-istilah dalam persidangan. Yang pertama yaitu skorsing, yang kedua lobbying, yang ketiga walkout, yang keempat pending, yang terakhir yaitu PK.